Saudara-saudara, saya akan membaca dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Dengar. Lalu pergilah dia keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali pada murid-muridnya, tapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah hal yang baru dalam Alkitab. Dalam kitab Perjanjian Lama tidak diceritakan penderitaan Yesus di kayu salib. Hanya saja penderitaan ini adalah penderitaan yang paling berat yang pernah dialami oleh seorang manusia. Itulah sebabnya ketika Yesus mati, dia mati lebih cepat dari para penjahat yang ada di sisi kiri dan kanannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengar. Setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jatuh dalam pencobaan. Saudara-saudara, dia menyuruh murid-muridnya berdoa, padahal dia sendiri sedang menghadapi pencobaan yang paling besar dalam sejarah kehidupan. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakmu, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara-saudara, malaikat mana yang mampu memberi kekuatan kepada Yesus? Yesus berkata, kalau aku mau, sekarang ini juga ada 10.000 malaikat datang menolong saya. Tetapi saudara-saudara, nampaknya malaikat ini adalah malaikat Allah yang merupakan gambaran dari Allah sendiri yang datang memberi dia kekuatan. Saya bersyukur pada Tuhan karena saya percaya ini adalah anugerah yang besar. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara-saudara, kalau kita ketakutan, maka kita akan berkeringat dingin. Tetapi keringat dingin kali ini adalah keringat dingin yang luar biasa. Karena ketakutan. Karena dia melihat cawan yang besar, yang luar biasa yang harus diminum. Dan sudah dalam ayat-ayat yang lain, dalam kitab-kitab yang lain, dia melihat cawan yang besar. Tahukah saudara bahwa cawan itu berisi seluruh dosa manusia yang harus ditanggungnya? Betapa beratnya. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam stres yang luar biasa, keringat dingin itu boleh bercampur dengan darah. Karena apa? Saudara-saudara, karena pipa kapiler yang ada di tepi kulit itu pecah karena tekanan jantung yang luar biasa. Saudara-saudara, dan dengan demikian kita melihat bagaimana penderitaan itu dimulai. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali pada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, itu menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mari kita bangun. Saudara-saudara, hari-hari ini kita harus bangun dan berdoa. Saudara-saudara, kemudian kita bekerja untuk mencari nafkah dan menghidupi kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak. Saya
Bersyukur karena boleh berkhotbah, dan khotbah ini tidak panjang karena kondisinya, tetapi saya percaya kita semua diberkati pada siang hari ini. Mari kita mau berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu yang singkat, tetapi kami percaya setiap telinga yang mendengarkannya diberkati, karena anugerah-Mu indah dalam hidup kami. Firman-Mu tidak pernah berubah, dan apa yang Tuhan ajarkan firman itu tidak pernah salah. Dan kami percaya kebenaran-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Kami menghadapi kondisi yang luar biasa ini. Kami menghadapi kondisi yang memprihatinkan seluruh bangsa dan negara, bahkan dunia. Tetapi kami percaya karena pertolongan-Mu kami aman terlindung dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa Surgawi. Kami mengakhiri ibadah kami yang singkat ini, kemudian akan dikirimkan kepada seluruh jemaat. Kami akan mengikuti perjamuan asa yang kudus. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami supaya kami layak menerima perjamuan ini. Terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin.